Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahmal mursalin warzuqna amal shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bicarakan sejenak hadis-hadis yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'milu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah kamu karena melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah kamu karena melihat anak bulan Syawal. Jika bulan ditutupi awal, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Alhamdulillah, sejak hari Sabtu yang lalu kita telah mulai puasa Ramadan pada tahun ini 1433 Hijriah. Kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpuasa karena datangnya atau tibanya anak bulan Ramadan. Kemudian berbuka setelah tiba anak bulan Syawal, yaitu merayakan Idul Fitri. Apabila bulan ditutupi awal, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari, keesokan harinya pasti tanggal 1 Ramadan. Jadi bersyukur kita kepada Allah, kita telah mengikuti petunjuk dari Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia bahwa ibadah Ramadan kita pada tahun ini dimulai pada hari Sabtu. Bagi yang berpuasa pada hari Jumat, tidak ada masalah bagi kita karena agama ini luas sekali. Perbedaan itu selalu ada, tetapi tidak perlu sampai membawa perpecahan. Perbedaan itu saling menghormati, saling menghargai, karena tujuan orang yang berpuasa itu semuanya sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebahagian orang menjadikan ayat Al-Quran sebagai dasar puasa, yaitu ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Ayat ini sebenarnya tidak layak atau tidak bisa jadikan dalil awal puasa Ramadan, karena maksud ayat tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir. Faman syahida minkum syahra falyasum. Syahida itu maknanya hadara. Siapa yang hadir bermukim, maka hendaklah dia puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam musafir, boleh dia tidak puasa, asal saja dia ganti pada hari yang lain. Jadi tegasnya faman syahida minkum syahra falyasum tersebut tidak sah dijadikan dalil awal Ramadan, karena ayat itu menceritakan masalah yang lain, yaitu siapa yang bermukim, siapa yang hadir, hendaklah dia puasa. Kalau sakit atau musafir boleh berbuka, tetapi diganti pada hari yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, kemudian Rasul
syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dan semua syaitan dibelenggu. Apa pula yang dimaksud oleh hadis ini? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan maksud hadis tersebut di dalam syarah Sahih Muslim. Juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna hadis itu di dalam syarah Sahih Bukhari atau Fathul Bari. Kalau tiba bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan segala syaitan dibelenggu. Hadis ini bisa dimaknai dengan hakikat, bisa dimaknai dengan majaz. Jadi pemahamannya ada dua macam, bisa cara hakikat, bisa cara majaz. Apabila hadis tersebut dipahami secara hakikat, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan tibanya bulan Ramadan, betul-betul pintu surga dibuka, benar-benar pintu neraka ditutup, dan betul pula semua syaitan dibelenggu. Apa gunanya? Apa hikmahnya? Hikmahnya tidak lain dan tidak bukan untuk membesarkan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan. Jadi dengan tibanya bulan Ramadan, pintu surga terbuka luas, pintu neraka tertutup, dan semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunanya memuliakan Ramadan sebagai ta'zim bagi bulan Ramadan. Ini kalau hadis tersebut dimaknai dengan makna hakikat. Tetapi ada juga yang menerjemahkan hadis itu dengan makna majaz. Hal ini dikutip oleh Imam An-Nawawi menurut keterangan Qadhi Iyad, yaitu apabila tiba bulan Ramadan, peluang untuk masuk surga terbuka luas. Bukan pintu surga yang terbuka, tapi peluang untuk masuk surga terbuka luas, dan peluang untuk masuk neraka bagaikan tertutup. Maksudnya dengan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang disunatkan pada bulan Ramadan, seperti ada sholat tarawih atau qiyamul lail, ada tarawih, ada sholat witir, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Jadi pintu surga itu bagaikan terbuka pada bulan Ramadan ini. Pintu neraka ditutup, bagaikan tertutup, sehingga peluang untuk masuk neraka itu bagaikan tertutup. Dengan banyaknya Allah memaafkan dan Allah memberikan keampunan kepada orang yang berpuasa itu, dan semua syaitan terbelenggu. Syaitan terbelenggu itu maksudnya syaitan orang yang berpuasa itu. Bagi orang yang berpuasa, syaitan itu bagaikan terbelenggu, tidak mampu syaitan untuk menggodai, jadi bagaikan terbelenggu. Ini apabila hadis tersebut dimaknai dengan hakikat, dimaknai dengan hakikat, dan dimaknai dengan majaz. Nah, jadi kalau hakikat betul-betul dibuka pintu surga. Kalau namanya peluang masuk surga itu yang terbuka. Nah, jadi itu pengertian hadis menurut Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kemudian, bagaimana kita ingin mengatakan, bagaimana kita bisa mengatakan tertutup atau syaitan dibelenggu? Bagaimana bisa syaitan dibelenggu? Padahal masih banyak saja orang yang tidak puasa. Ada saja orang berbuat maksiat pada bulan Ramadan. Apa makna terbelenggu itu? Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna tersebut di dalam Fathul Bari, dan Al-Imam Abdul Qadir Isa bin Salim Al-Hasan Ash-Shuna Al-Dimashqi menjelaskan hadis itu dalam Rawdatul Muttaqin. Maksud hadis itu ya, orang yang tidak berpuasa pada Ramadan berarti syaitannya tidak terbelenggu. Jadi syaitan itu hanya terbelenggu bagi orang yang puasa. Bagi orang-orang yang, tetapi masih ada juga yang tidak puasa dan berbuat maksiat. Kenapa demikian? Perbuatan maksiat itu bukan karena syaitannya, tapi karena hawa nafsunya yang buruk.
ditangkap, dibelenggu, tetapi hawa nafsunya tidak dibelenggu. Kemudian syaitan manusianya tidak dibelenggu. Karena itu masih ada juga orang yang melaksanakan maksiat di dalam bulan Ramadan. Itu maksud hadis kata Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi terang kepada kita bahwasanya bulan ini bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka dan dibelenggunya semua syaitan. Tetapi berbeda halnya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya pintu surga dibuka. Mu'tazilah juga tidak percaya pintu neraka ditutup. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, surga dan neraka itu belum ada sekarang ini. Belum ada. Negeri ini tempat beramal. Balasannya di negeri akhirat. Kalau surga sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berarti tempat beramal iya juga dan balasnya sudah tersedia. Tambahan pula kata Mu'tazilah, kalau surga dan neraka sudah ada, berarti Allah berbuat yang sia-sia. Surga itu seluas langit dan bumi. Jadi apa maksudnya Allah Ta'ala menciptakan surga padahal penghuninya belum ada? Yang masuk surga itu belum ada. Jadi Allah tidak akan berbuat yang sia-sia. Ini pendapat dari Mu'tazilah. Namun walaupun demikian, pendapat Mu'tazilah tersebut dapat dibantah. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat surga sudah ada, neraka pun sudah ada, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga sudah ada. Tambahan pula, kalau surga belum ada, masuk bulan Ramadan pintu surga dibuka. Kalau belum ada, apa yang terbuka? Jadi pendapat Mu'tazilah tadi tidak dapat diterima. Nah, kemudian hadis yang ketiga kita bicarakan pada malam ini, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu. Apa pula maksud hadis ini? Ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa karena iman dan ihtisaban ini maknanya ada dua. Pertama, mengharap pahala akhirat. Bisa juga diartikan ikhlasan, semata-mata karena apa? Nah, jadi beramal karena mengharap pahala akhirat bagus. Beramal semata-mata karena apa juga bagus. Dua-dua penafsiran itu bisa diterima. Nah, Nabi kita mengatakan orang yang beramal karena orang yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu. Dari pertanyaan, dari pernyataan ini muncul pertanyaan. Yang diampuni itu dosa apa? Apakah dosa besar saja? Atau dosa kecil? Apa semua dosa? Nah, dalam hal ini ulama-ulama berbeda pendapat. Menurut Profesor Dr. Wahbah As-Suhaimi di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, dan menurut Shahihut Takhair yang dikutip dalam kitab Mughniul Muhtaj, puasa Ramadan itu dapat menghapuskan segala dosa. Segala dosa. Kenapa demikian? Karena nikmat, karena rahmat Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa membatasnya. Jadi dengan kita berpuasa Ramadan, dosa besar, dosa kecil, semuanya terhapus. Ini pendapat pertama. Kemudian ada pula pendapat yang kedua, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Beliau mengutip uraian dari Imam Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Dijelaskan as-salawatul khamsu wal
wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kabair. Sholat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu dapat menghapuskan segala dosa apabila orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Jadi difaham dari hadis ini, puasa Ramadan hanya dapat menghapuskan dosa kecil saja, tidak dapat menghapuskan dosa besar, dosa kecil saja. Karena sudah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat menghapuskan dosa besar adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya atau taubat yang benar. Jadi kesimpulannya, pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian di samping itu kita laksanakan puasa Ramadan dengan baik dan juga ibadah-ibadah lain. Jadi kalau kita sudah bertobat kepada Allah, diampuni segala dosa, yaitu dengan syarat atau cara tinggalkan maksiat yang pernah diperbuat. Yang kedua, menyesali maksiat itu. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Jadi tinggalkan maksiat, kemudian kita menyesali dosa itu, setelah itu jangan diulangi lagi untuk selama-lamanya. Itulah yang dikatakan taubatan nasuha, taubat yang benar. Taubatan nasuha itu kata Imam Ibnu Katsir, taubatan shadiqah, jadi taubat yang benar. Dan apabila kita berdosa kepada manusia, syarat taubatnya pertama, kalau ada harta yang diambil, wajib dikembalikan. Kalau orang yang sudah meninggal, serahkan kepada ahli warisnya. Dan bila ahli warisnya tidak dijumpai lagi, infakkan di jalan Allah. Harta itu diinfakkan di jalan Allah. Niatkan pahalanya atau infak dari orang tempat kita bersalah. Itulah syarat taubat yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Kemudian ada hadis berbunyi, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Semua amal manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Hadis ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh nabi besar kita Muhammad SAW. Apa pula yang dimaksud dengan hadis ini? Semua ibadah yang membalasnya adalah Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku? Ini menunjukkan kemuliaan puasa Ramadan dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Karena kemuliaan itu terdapat pada puasa Ramadan, terdapat pada puasa Ramadan menyebabkan, menimbulkan ada hal-hal yang aneh pada puasa Ramadan ini. Hal ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Ihsan Al-Ashraf As-Sunnah Dimashqi dalam kitabnya Raudhatul Muttaqin. Ibadah puasa itu kalau kita lihat punya keistimewaan, punya perbedaan dibandingkan ibadah lain. Misalnya, pertama, ibadah puasa itu sulit sekali untuk jatuh kepada riya. Tidak riya orang puasa. Misalnya kalau dia bercerita kepada temannya, ini lemah sekali, kebetulan puasa pula pada hari ini. Temannya itu puasa juga. Untuk apa diceritakan ini? Jadi sulit untuk terjadi riya. Itu menyebabkan ibadah puasa itu istimewa. Kemudian yang kedua, ibadah
Sesungguhnya puasa untukku sama dengan Baitullah, rumah Allah. Jadi rumah disandarkan kepada apa? Jadi mulia, Ka'bah. Kemudian buyutullah, masjid-masjid, karena disandarkan kepada Allah jadi mulia. Jadi puasa itu untukku, aku akan membalasnya. Ini penyandaran kepada Allah Ta'ala disebut yudhafah tashrif wa takrim, menyandarkan untuk memuliakan, untuk mengagung puasa Ramadan itu dibandingkan ibadah-ibadah lain. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Kemudian pada ibadah puasa ada at-takhallud bi khuluqir rahman. Orang yang berpuasa itu berakhlak bagaikan akhlak Tuhan. Karena puasa itu tidak makan, tidak minum. Allah Ta'ala juga tidak makan dan tidak minum. Berarti orang yang berpuasa itu mencontoh akhlak Tuhan, yang menyebabkan ibadah puasa itu mulia karena berakhlak dengan akhlak Tuhan. Kemudian orang yang berpuasa juga mencontoh akhlak para malaikat. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Puasa juga tidak makan dan tidak minum. Oleh karenanya ibadah puasa itu memang mulia karena dia mencontoh sifat-sifat malaikat al-muqarrabin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian balasan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa itu, misalnya dapat kita lihat dalam hadis ini, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang yang sabar itu tidak terhingga. Puasa setengah sabar, pahala orang sabar tidak terhingga. Berarti pahala puasa juga tidak terhingga. Sebagaimana perpaduan ayat tadi, hadis tadi dengan ayat Al-Quran. Ibadah puasa tidak terhingga. Dan Nabi kita pernah bersabda, lis-shaimi faratan farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Saya ulangi, kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka. Kegembiraan yang kedua sewaktu dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi ibadah puasa itu balasannya sangat mulia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan diterangkan oleh Sayyid Muhammad Jamaluddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Jadi orang yang puasa balasannya bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita semua mengetahui nikmat Allah yang paling besar di dunia ini adalah iman dan Islam. Sementara nikmat Allah yang paling besar di akhirat nanti adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah balasan yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan, wajib kita berniat. Ini berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan, innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sah segala amal itu dengan niat. Kalau tidak ada niat, amalan tidak sah. Berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan innama kamalul a'mal binniyat. Binniyat. Sesungguhnya sempurna segala amal itu dengan niat. Tanpa niat amalan sah, kata Abu Hanifah, tetapi tidak sempurna. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i tadi, sahnya segala amal dengan niat, termasuk ibadah puasa ini. Jadi niat itu mesti tabiik bermalam. Jadi misalnya tadi kita berbuka, setelah kita berbuka pertama kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik
bika amantu wa la in kafartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya berbuka dahulu baru dibaca doanya. Berbuka dahulu baru dibaca doanya. Hal ini jelas dikemukakan dalam kitab Hasyiahnya Al-Talibin Al-Iftar Ad-Du'a'u Aqibal Iftar. Berdoa itu sesudah berbuka, jadi bukan sebelum berbuka. Jadi kita pasangnya. Saya ulangi, setelah kita berbuka dibaca doanya, kemudian kita berniat kembali untuk puasa esok hari. Itu sudah sah. Sudah berbuka langsung berniat sah. Kenapa sudah sah? Karena niat itu sudah bermalam, sudah tadi berniat sesudah berbuka sah. Berniat sudah salat tarawih bisa. Berniat sesudah makan sahur boleh. Tetapi tidak disunatkan tajdidul niyah, memperbaharui niat. Jadi jangan niat tadi setelah salat tarawih tadi kita ulang lagi berniat setelah makan sahur. Itu tidak dianjurkan karena niat tadi tidak batal. Walaupun kita makan, walaupun kita minum lagi tidak batal. Bahkan walaupun kita berhubungan suami istri, niat tadi itu tidak batal. Nah, jadi tidak perlu berniat 2-3 kali, cukup 1 kali saja. Nah, lafaz niat itu kalau ingin lafaz yang benar, sebenarnya melafazkan niat termasuk sunat saja. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki, lafaznya itu tidak ada. Mamanya mau sholat, usalli fardhu isya'i, mau berwudu, nawaitu rafal hadatil asghar, mau mandi wajib, nawaitu rafal hadatil akbar. Itu lafaznya. Itu sebenarnya tidak sunat kata Imam Malik. Menurut Syafi'iyah itu disunatkan. Satu-satunya amalan pernah Nabi kita membaca lafaz dengan waktu haji dan umrah. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah. Jadi labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah itu dibaca. Nah, oleh ulama Syafi'i disebutkan dalam kitab Al-Futuhat Rabbaniyah, semua yang lain, ibadah lain dikiaskan kepada haji dan umrah itu. Nah, jadi yang baca usolli bagus, tidak baca juga tidak apa-apa. Karena niat itu dalam hati. Puasa juga begitu. Kalau kita meniatkan puasa, melafazkan niat puasa, jangan salah hati. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sahih lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sahih lillahi ta'ala. Itu adalah niat yang benar. Jadi jangan kita baca nah itu somawadin dan ada yang fardu syahri ramadhan hadis tidak ada ramadhan. Ramadhan itu tidak benar. Jadi yang benar nah itu somawadin dan ada yang fardu syahri ramadhan ini hadis lillahi ta'ala. Non jadi baris bawah, bukan di baris atas. Nah, kemudian setelah kita berniat tadi, kita bangun lagi nanti malam untuk sholat tahajud. Ini juga ada hukum yang ditentukan. Kalau sudah tarawih dilanjutkan dengan witir, masih boleh nanti sholat tahajud, masih boleh. Tetapi jangan ditutup lagi dengan sholat witir, tidak boleh. Karena jadi 2 kali witir itu 1 malam. Tadi sekali, setelah tadi nanti sekali. Karena Rasulullah pernah bersabda, la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Nah, jadi kalau sudah tarawih witir, nanti bangun tahajud tidak witir lagi. Tapi boleh juga setelah tarawih kita pulang. Kemudian nanti malam bangun tahajud. Setelah itu baru ditutup dengan witir. Kedua-duanya itu bagus. Jadi kalau witir
tapi barakah. Dan makan sahur itu adalah keistimewaan umat ini. Maksudnya puasa-puasa umat yang lalu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, seperti umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada makan sahur. Jadi istimewa puasa kita ini pakai makan sahur. Sama dengan sholat. Umat dahulu juga ada sholatnya. Tetapi sholat kita ini istimewa. Sholat kita ada rukuknya, rukuk sujud. Sholat umat sebelumnya tidak pakai rukuk, berdiri sujud langsung. Itulah keistimewaan ibadah umat Muhammad SAW. Dan pada makan sahur tadi sunat dilampaikan. Sekurang-kurangnya seukuran membaca 50 ayat Al-Quran atau kurang lebih seperempat jam. Seperempat jam kita makan sahur, kemudian kedengarlah azan subuh. Nah, jadi lebih bagus dilambatkan. Berbeda dengan berbuka puasa. Kalau berbuka sudah dicepatkan, disegerakan, yaitu setelah kedengaran beduk berbuka langsung kita berbuka. Melambatkan berbuka itu hukumnya makruh. Jadi tidak baik dilambatkan berbuka sampai jam 8 malam, jam 9 malam, itu perbuatan makruh. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit mengenai tata cara pelaksanaan ibadah puasa. Dan terakhir, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, Allah janjikan bagi orang yang senang berpuasa, suka berpuasa, ketika dia masuk surga nanti dipersilakan Allah masuk dari pintu khusus, pintu yang tidak boleh orang lain masuk ke dalamnya. Namanya adalah Babur Rayyan. Jadi Babur Rayyan itu adalah pintu orang yang berpuasa. Jadi siapa banyak berpuasa di dunia ini, dia akan masuk ke dalam surga dari Babur Rayyan. Tetapi bagi orang yang tidak banyak puasanya, tapi banyak sekolahnya, ada juga namanya Babur Sekolah, masuk dari pintu bawah sekolah. Banyak jihadnya, masuk dari pintu Babur Jihad, itu nama-nama pintu surga. Atau banyak sedekahnya, Babur Sedekah. Jadi yang puasa Babur Rayyan, banyak sekolahnya Babur Sekolah, banyak jihadnya Babur Jihad, banyak sedekahnya ya Babur Sedekah. Itu dari pintu-pintu itulah dipersilakan masuk ke dalam surga. Demikian sajalah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan ketulusan hati dan iman yang kuat, penuh keikhlasan, sehingga ibadah ini tidak terasa memberatkan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari demi hari kita lalui, tidak terasa di Ramadan akan berakhir. Cukup cepat rasanya berjalan waktu, hingga dengan demikian akan berakhir pula ibadah puasa kita pada tahun ini. Ada yang kurang jelas kira-kira perlu dipertanyakan? Kalau ada, dipersilakan. Ada kok yang mau ditanya? Tidak ada. Baiklah, karena juga tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai demikian. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna bil iman wa bisna bil iman wa syurna mal iman wa dakhilna jannata mal iman. Allahumma fadna bil islam qa'ima wa fadna bil islam qa'ida wa fadna bil islam raqida wa la tushrik bina aduwa wa la hasida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wawasan dan pengetahuan kita bersama. Dan kita tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.